Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini, di mana kami boleh tidur beristirahat dengan baik, dan di hari yang baru ini sebelum kami memulai hari-hari kami, biarlah kami boleh diingatkan kembali, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan Kejadian 28 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Di sini kita bisa melihat satu ayat yang disampaikan oleh Allah kepada Yakub. Dan di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini adalah diberkati secara unik. Kenapa saya katakan diberkati secara unik? Di mana ada satu perkataan Allah di dalam ayat yang ke-15 ini, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Nah, kalau kita memperhatikan janji Allah kepada Yakub adalah satu berkat yang sangat luar biasa. Yakub merupakan daftar orang yang diberkati oleh Tuhan setelah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari berkat yang Tuhan berikan kepada Yakub, ada satu kata di sini, yaitu aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Nah, kalau kita lihat satu janji di mana Yakub itu akan dibawa kembali ke tempat tanah yang diberikan. Nah, satu tanah yang luar biasa yang diberikan janji itu kepada Abraham dan Ishak, dan kepada Ayub kepada Ayub secara khusus dikatakan aku akan kembali. Jadi kalau kita di sini kita bisa melihat adalah satu hal yang sangat luar biasa di mana Yakub memperoleh berkat dari Allah. Orang yang memperoleh berkat secara langsung dari keturunan Abraham, di mana diberkati secara melimpah. Baik itu ternak, baik itu hartanya, baik itu orang atau wanita yang dicintai yang menjadi istrinya, adalah hal yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Yakub, yang diterima oleh Yakub dari Allah. Dimana kalau kita lihat bahwa dia juga memiliki putra yang dari wanita yang dicintai ada 2 anak laki-laki. Dan kalau kita bisa memperhatikan adalah sangat luar biasa adalah pentingnya menyadari bahwa Allah memberikan berkat dengan kesadaran penuh di dalam kehidupan Yakub. Meskipun kita tahu bahwa Yakub memiliki kelemahan-kelemahan yang banyak, namun Allah tetap memberkati Yakub. Di sini kita bisa belajar bahwa Yakub memperoleh berkat yang luar biasa. Yakub diberkati oleh Allah. Kita bisa melihat bahwa ini membuktikan bahwa begitu luar biasanya atau begitu uniknya Yakub itu memperoleh berkat dari Allah, dan ini bisa menjadikan satu perenungan di dalam kehidupan kita bahwa Yakub di dalam kehidupannya, dia secara kemampuan, dia bekerja, dia melakukan segala kehidupannya di dalam dia menjalani hari-harinya, dia melakukan dengan sekuat tenaga. Dia juga melakukan hal yang menipu, dan dia juga mengekspresikan dirinya, kebebasannya. Dan kalau kita lihat, Yakub juga bukan orang yang hebat. Yakub bukan orang yang sempurna. Sebaliknya, dia adalah orang yang biasa. Orang yang ingin belajar menyenangkan hatinya Tuhan dengan segala kemampuannya, dengan segala apa yang dia miliki. Dia mau belajar untuk menyenangkan Allah. Meskipun begitu banyak kegagalan-kegagalan yang dia lakukan untuk menyenangkan Allah, dia tidak pernah berhenti di dalam hidupnya untuk belajar menyenangkan Allah. Ketika kita melihat dari kehidupan Yakub,
seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan di masa sekarang, kita juga bisa merenungkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yakub adalah satu usaha yang juga kita lakukan. Kita juga melakukan langkah-langkah yang maju untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun kita juga pernah melakukan tindakan-tindakan yang dimana kita menyerah dengan keadaan. Kita bisa menyerah dengan situasi kondisi yang ada. Namun kita terus mau belajar melakukan. Kuncinya kita bisa melihat di sini bahwa Allah itu menghargai setiap usaha kerjanya Yakub. Demikian juga Allah juga memperhatikan di dalam kehidupan kita. Apa usaha-usaha yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, meskipun usaha-usaha yang kita lakukan tidak maksimal, usaha-usaha kita tidak sempurna, namun di situ kita bisa melihat bahwa Allah masih memperhatikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, dan apa yang kita utarakan dalam segala isi hati kita kepada Tuhan, disitulah Allah memberikan perhatian. Allah mendengar di dalam kehidupan kita dan Allah memberikan hidup bagi kita. Satu hal yang luar biasa di mana Tuhan mau menyediakan apa yang menjadi setiap permohonan kita. Yakub memperoleh hal-hal yang besar. Apa yang menjadi pergumulannya, disitulah Yakub memperoleh berkat dari Tuhan. Demikian juga kita menemukan bahwa adanya kesedihan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Di sini kita bisa belajar bahwa Allah memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan bisa membawa kita belajar masuk dalam rencananya yang sempurna. Inilah yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yakub, di mana Yakub diberkati secara unik. Itulah yang bisa menjadi satu perenungan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan pun bisa memberkati kita di dalam setiap kehidupan kita. Setiap kali kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, kita diperhatikan oleh Tuhan. Setiap kali kita menyerah dan jatuh, Tuhan juga memperhatikan kita. Sehingga kita mau belajar kembali, membangun diri kita untuk lebih baik di dalam kita melakukan satu pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap doa dan keinginan, kerinduan hati kita mau sampaikan kepada Allah, di mana Allah akan memperhatikan di dalam setiap permohonan kita. Apa yang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang keempat, di mana segala keinginan kita mau sampaikan kepada Allah dengan hati yang syukur, karena Allah tetap mau mendengarkan setiap permohonan kita. Di pagi hari ini kita patut bersyukur, di mana kita diingatkan kembali bahwa Tuhan sanggup memberkati dengan cara yang unik dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah memberkati Yakub, pasti Tuhan juga bisa memberikan pertolongan kita dengan cara-cara yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam dan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami diingatkan bahwa Tuhan sanggup memberikan berkat yang luar biasa dengan cara yang unik di dalam kehidupan kami, setiap pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau, di mana Tuhan bisa memberkati dengan cara yang luar biasa. Setiap kami anak-anak Tuhan bisa melihat cara Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bila kasih setia Tuhan tetap menyertai, memberkati kami, apapun yang kami kerjakan pada hari ini, bela untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.